Kalau belum ada black and white-nya nanti salah saya. Ya, kita harus proper karena FIFA sangat ketat dalam naturalisasi. Ya, kita tidak mau menjadi negara nanti yang disorot sekedar ya mempercepat prestasi tim nasional. Last couple of years, there has been a lot of positive progress. We need to ensure sustainability, we need to ensure continuity, we need to ensure to work together very, very hard for the benefit of Indonesian football, which then reflects, of course, into the world. And with this in mind, I would menanyakan di kolom komentar juga, terus bisa menanyakan, ada rasa penasaran, ya siapa Bung pemain-pemain yang dua nanti diumumkan oleh Pak Erick, karena kan sebelumnya Erick Thohir mengatakan, ya dalam konten saya juga sebelumnya, itu ada dua, satu gelandang serang, satu pemain di lini serang, ya, pemain depan, entah striker atau pemain di wing, ya di flank. Lobi Erick Thohir sukses besar. Presiden FIFA restui naturalisasi Erling Haaland dan Joel Piru, supporter timnas auto full senyum. Kabar luar biasa kembali mengguncang jagat sepak bola Indonesia. Setelah berbagai spekulasi, rumor, hingga keraguan yang sempat muncul, akhirnya langkah Erick Thohir membuahkan hasil manis. Lobi intensif yang ia lakukan di tingkat internasional sukses besar, bahkan mendapatkan restu langsung dari Presiden FIFA. Dampaknya, proses naturalisasi dua penyerang kelas dunia, Erling Haaland dan Joel Piru, kini semakin terbuka lebar. Kabar ini sontak membuat jutaan supporter timnas Indonesia tersenyum lebar. Impian melihat Garuda memiliki striker tajam dan berkelas dunia, kini benar-benar berada di depan mata. Erick Thohir dikenal sebagai sosok yang tidak mudah menyerah. Sejak memimpin PSSI, ia sudah membuktikan diri mampu melobi berbagai pihak internasional, mulai dari AFC hingga FIFA. Dengan kapasitasnya yang juga pernah menjadi bagian dari IOC, Komite Olimpiade Internasional, Erick punya jaringan luas di dunia olahraga global. Dalam kasus naturalisasi Haaland dan Piru, Erick paham bahwa persoalan ini bukan hanya urusan administrasi nasional, tetapi juga terkait regulasi FIFA. Untuk itu, ia turun langsung melakukan pendekatan diplomatis. Lobi dilakukan tidak hanya di ruang formal, tetapi juga lewat jalur komunikasi personal. Erick memastikan bahwa langkah Indonesia ini sesuai aturan FIFA, sehingga tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Hasilnya, Presiden FIFA akhirnya memberikan sinyal positif. Restu yang diberikan bukan hanya soal lampu hijau administratif, tetapi juga bentuk kepercayaan FIFA kepada Indonesia sebagai negara dengan visi besar di dunia sepak bola. Dengan restu ini, hambatan regulasi yang dikhawatirkan banyak pihak akhirnya teratasi. Haaland dan Piru bisa menjalani proses naturalisasi sesuai mekanisme yang berlaku tanpa melanggar aturan internasional. Restu langsung dari Presiden FIFA jelas membawa dampak besar. Legitimasi internasional. Indonesia kini diakui serius dalam membangun sepak bola, bukan hanya di level Asia, tetapi juga dunia. Kepastian hukum dan regulasi. Dengan dukungan FIFA, tidak ada lagi keraguan tentang status Haaland dan Piru jika kelak membela Garuda. Daya tarik global. Indonesia akan semakin disorot dunia. Jika Haaland benar-benar mengenakan jersey merah putih, perhatian media internasional akan tertuju pada Garuda. Bisa dibayangkan bagaimana lini depan timnas Indonesia jika benar-benar diperkuat oleh Erling Haaland dan Joel Piru. Haaland, dikenal sebagai mesin gol paling berbahaya di dunia, dengan fisik raksasa, insting tajam, dan kemampuan mencetak gol dari berbagai situasi. Piru, striker muda dengan teknik modern, lincah, dan punya naluri penyelesaian akhir yang klinis. Jika dipadukan, keduanya bisa menghadirkan daya gedor luar biasa. Supporter Garuda tentu membayangkan bagaimana dahsyatnya kombinasi mereka ketika menghadapi tim besar Asia seperti Jepang, Korea Selatan, atau Iran. Tidak butuh waktu lama, kabar ini langsung membuat suasana media sosial di Indonesia pecah. Ribuan komentar penuh kegembiraan bermunculan, tagar-tagar terkait Haaland, Piru, dan Erick Thohir langsung meramaikan lini massa. Bagi supporter, restu dari Presiden FIFA ibarat pintu emas yang kini sudah terbuka.
Mereka percaya bahwa impian Garuda untuk berbicara lebih jauh di panggung Piala Dunia kini semakin nyata. Ekspresi kegembiraan tidak hanya datang dari fans biasa, tetapi juga komunitas supporter besar di berbagai kota. Spanduk, poster, hingga chant baru sudah mulai disiapkan untuk menyambut kedatangan dua penyerang kelas dunia itu. Gebrakan Erick Thohir yang konsisten. Keberhasilan melobi FIFA ini menegaskan kembali reputasi Erick Thohir sebagai pemimpin yang punya visi besar. Ia tidak hanya bekerja di level nasional, tetapi juga mampu membawa nama Indonesia ke panggung internasional. Langkah ini sejalan dengan gebrakan Erick sebelumnya, mulai dari mendatangkan pelatih top, meningkatkan infrastruktur, hingga mendorong program pembinaan usia muda. Kini, dengan tambahan pemain kelas dunia, Garuda benar-benar bersiap menuju era baru. Tantangan yang masih menanti. Meski restu FIFA sudah didapat, perjalanan belum selesai. Ada beberapa tahapan yang masih harus dilalui. Proses hukum di DPR. Naturalisasi membutuhkan persetujuan DPR, proses ini harus berjalan sesuai mekanisme hukum Indonesia. Administrasi kewarganegaraan. Setelah disetujui, Haaland dan Piru harus menjalani sumpah kewarganegaraan untuk sah menjadi WNI. Adaptasi dengan timnas. Meski punya kualitas luar biasa, mereka tetap perlu waktu untuk menyatu dengan gaya main timnas Indonesia. Namun, dengan restu FIFA di tangan, hambatan terbesar sudah terlewati. Sisanya tinggal soal teknis yang bisa dipercepat dengan komitmen kuat dari pemerintah dan PSSI. Simbol kebangkitan sepak bola nasional. Restu FIFA atas naturalisasi Haaland dan Piru bukan hanya kabar baik untuk timnas Indonesia, tetapi juga simbol kebangkitan sepak bola nasional. Dunia kini mulai melihat Indonesia sebagai negara dengan ambisi besar, berani, dan serius mengejar prestasi. Kehadiran dua striker kelas dunia akan menjadi magnet bagi talenta diaspora lain untuk bergabung. Selain itu, pemain lokal juga akan termotivasi untuk meningkatkan kualitas, karena mereka akan berlatih dan bertanding bersama bintang global. Keberhasilan Erick Thohir melobi Presiden FIFA hingga memberikan restu untuk naturalisasi Erling Haaland dan Joel Piru adalah pencapaian luar biasa. Ini bukan hanya sekadar kemenangan diplomasi olahraga, tetapi juga bukti keseriusan Indonesia dalam mengangkat sepak bola ke level yang lebih tinggi. Supporter kini bisa tersenyum lebar, membayangkan Garuda bertarung di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia dengan lini depan paling menakutkan sepanjang sejarah. Restu dari FIFA telah membuka jalan, kini tinggal bagaimana Indonesia menyelesaikan proses akhir dan memanfaatkan momentum emas ini. Jika semua berjalan lancar, sejarah akan mencatat bahwa di era Erick Thohir, Indonesia berhasil melakukan lompatan besar, dari tim Asia Tenggara menjadi kekuatan baru di Asia, bahkan berpotensi mengejutkan dunia. Dunia sepak bola Indonesia kembali dikejutkan oleh kabar besar yang datang dari sosok Erick Thohir. Belum lama resmi dilantik sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Erick langsung membuat gebrakan mengejutkan yang memantik euforia publik. Tanpa banyak basa-basi, ia menegaskan komitmen untuk menghadirkan dua striker kelas dunia demi memperkuat timnas Indonesia menjelang putaran ke